Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Salma Fajriya Dianti dengan NIM 2096681 dan anggota kelompok lainnya yaitu Agung Yuda Prasetyo dengan NIM 209727, Rini Dwi Oktaviani 209653, Seli Herayanti 2009-871, dan yang terakhir Sri Mulyanti Maulidina 2009-667. Kami selaku kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai terapi modalitas atau komplementer refleksi kaki berjalan di atas batu. Terapi refleksi jalan di atas batu. Refleksi kaki dengan metode injak batu merupakan hal yang lumrah di Indonesia. Masyarakat di Indonesia cenderung menganggap terapi ini dapat meringankan atau bahkan menghilangkan keluhan yang dialaminya. Terdapat sebuah pemahaman jika kumpulan batu-batu dapat menyembuhkan beberapa penyakit dengan cara berjalan di atas batu tanpa menggunakan alas kaki. Dilansir dari Asiawan, jalan di atas kerikil merupakan terapi alami, di mana tubuh bersentuhan langsung dengan bumi sebagai proses penyembuhan baik penyakit fisik maupun mental. Sederhananya, ini adalah bagian dari serangkaian terapi alami atau ekoterapi, di mana bersentuhan langsung dengan alam. Adalah bagian dari proses penyembuhan bagi individu. Tapi di zaman modern, berjalan tanpa alas kaki sedang jarang terjadi. Di luar pandangan secara ilmiah, semua yang terbuat dari atau memiliki muatan bersih, baik positif, negatif, atau netral. Setiap reaksi kimia pasti melibatkan muatan listrik. Ketika muatan ke seluruh tubuh tidak tepat, seharusnya tidak terjadi reaksi. Dalam hal ini, karena adalah resolver besar elektron bebas bermuatan negatif yang dapat disambungkan. Setelah memiliki muatan positif, tubuh perlu kembali ke posisi netral, yaitu dengan cara berjalan di atas tanah untuk mendapatkan energi negatif sehingga tubuh kembali netral. Proses inilah yang akan memberi banyak manfaat bagi tubuh. Kutipan dari Fatmawati 2019. Jadi berjalan di atas tidak hanya ada di Indonesia, tetapi Cina juga memiliki refleksi yang dikenal dengan sebutan terapi hot stone. Negara tirai bambu ini dikenal memiliki pengobatan herbal yang banyak dipercayai masyarakat bukan keluhan yang dialaminya. Namun, tidak banyak yang mengetahui perihal terapi hot stone yang memiliki samaan dengan terapi kaki di Indonesia. Refleksi batu sebenarnya telah ada pada saat peradaban suku India di Amerika, Mesir, Jepang, dan Cina telah mempraktekkan refleksi jenis ini. Hot stone dan refleksi injak batu sama-sama menggunakan media batu sebagai alat penyembuhannya. Jika hot stone menggunakan di pegunungan, namun kecanggihan teknologi batu dapat diidentifikasi, sedangkan refleksi injak batu hanya menggunakan batuan dengan bantuan sinar matahari. Manfaat refleksi injak batu. 1. Mengobati badan capek dan kelelahan, sebuah asumsi yang akan membuat tubuh lebih rileks jika menginjakkan kaki pada batu refleksi. Yang kedua, ada memperlancar peredaran darah. Menginjakkan kaki kepada batu refleksi sama halnya dengan refleksi peredaran darah akan lancar, maka tubuh akan terasa lebih sehat dan bugar. 3. Tidur menjadi nyenyak. Refleksi injak batu juga dapat mengatasi insomnia karena metabolisme tubuh lancar akibat peredaran darah yang lancar. Yang keempat, mengatasi stres dan depresi. Stres ataupun depresi dapat diatasi dengan refleksi jalan di atas batu karena mampu meningkatkan konsentrasi dan yang kelima, mendeteksi tubuh. Lemak dan racun akan dikeluarkan melalui darah, sebab peredaran darah lancar akibat refleksi batu. Terapi batu panas dan alat dan metode akupresur. Terapi batu panas atau berjalan kaki di atas batu menggunakan batu panas tradisional menggunakan batu datar berukuran besar yang dipanaskan dalam bak mandi air panas. Oleh karena itu, tujuan dari penemuan ini adalah menyediakan peralatan pijat yang mampu melakukan berbagai teknik terapi pijat, termasuk pijat batu panas. Metode terapi batu panas dan akupresur yang terdiri dari langkah-langkah. 1.
memanaskan wajan listrik ke suhu yang sesuai untuk terapi batu panas. 2. Menempatkan sejumlah batu di atas wajan listrik, di mana dua sisi yang berlawanan dari setiap batu didominasi oleh datar sedemikian rupa, sehingga sejumlah batu dikonfigurasi untuk dipanaskan hingga suhu yang sesuai untuk terapi batu panas pada wajan listrik dengan cepat. 3. Memanaskan sejumlah batu di wajan listrik ke suhu yang sesuai untuk terapi batu panas. 4. Memindahkan sejumlah batu dari wajan listrik dan memasang sejumlah batu, di mana sejumlah batu tersebut disusun sedemikian rupa sehingga terdapat batu berdiameter lebih besar dikelilingi oleh sedikitnya 2 buah batu berdiameter lebih kecil, di mana batu tersebut berkurang ke arah sepasang satu batu berdiameter lebih terdiri dari ketebalan yang lebih besar dari ketebalan masing-masing, setidaknya 2 diameter yang lebih kecil. 5. Memijat kaki dan berjalan kaki di atas batu dengan sejumlah batu dengan metode akupresur. Sekian dari kelompok kami atas pemaparan materi tersebut. Dari kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa sistem pengobatan tradisional merupakan fenomena sosial budaya yang telah menyatu dengan kehidupan masyarakat. Sistem ini digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi berbagai penyakit baik di desa maupun di kota besar. Di negara-negara seperti Cina, India, Vietnam, Jepang, dan Sri Lanka, pengobatan tradisional diakui dan dijadikan lembaga resmi secara nasional oleh pemerintah negara tersebut. Sedangkan di Indonesia, pengobatan tradisional secara resmi belum mendapat pengakuan dari pemerintah. Namun, walaupun begitu, pengobatan tradisional sangat berkembang di kalangan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.